Terima kasih, Mas. Perkenalkan dulu, Perkenalkan, nama saya Saifuddin, asli dari Bojonegoro. Saya mau bertanya tentang perawatan bawang merah yang keserang ulat gaya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Mohon pencerahannya dari Mas Gusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Special edition. Hari ini saya bisa ngonten di lahan idola saya. Tapi idola di bola voli. Mas Saifuddin, bener? Bener. Mas Saifuddin yang saat ini masih ada di klub Boma Bojonegoro. Boma Bojonegoro. Ini pemain nasionalnya Bojonegoro. Karena ada di klub, salah satu klub terbesar di Bojonegoro. Untuk para fannya Mas Saifuddin, ini Gusman Bojonegoro saat ini di lahan Mas Saifuddin. Dan untuk warga sekitar Bojonegoro, saya yakin sudah tidak asing lagi dengan Mas Saifuddin. Tapi tadi saya agak sedikit bingung. Ini kayak Mas Saifuddin, tapi hati saya bilang, oh tidak, Mas Saifuddin kalau di tengah lapangan karena terlihat cakep. Gerungkutan semua kaki-kakinya. Iya, itu spesialnya sama seperti itu. Oke, betul. Dan alhamdulillah hari ini saya ada di lahan Mas Saifuddin. Bukan di lahan Mas Saifuddin sih, di lahan bapaknya. Bapak Sinten? Muin. Bapak Muin. Jadi Mas Saifuddin ini ternyata putra dari Pak Muin, salah satu subscriber Gusman Bojonegoro. Saat ini tanaman Pak Muin usianya 34 HST. Tadi yang nyepre Mas Saifuddin. Karena saya terlalu bengong makanya lupa tidak saya shoot. Nanti Mas Saifuddin wajib nyepre lagi dan kita shoot. Siap. Kita membicarakan masalah tanaman dulu. Nanti kita kulik sedikit tentang Mas Saifuddin. Tapi bukan di channel ini, kita taruh di channel satunya, Mas Ucup ya. Nanti kita kulik tentang Mas Saifuddin, tentang olahraga yang terimbas dari Copet 19. Kena imbasnya? Kena sekali. Kena sekali. Nanti kita kulik kita taruh di channel satunya. Di sini kita ngulik masalah tanaman bawang merah ini untuk kedepannya gimana bagusnya. Untuk obatnya bawa sini, Cup. Spesial ini obatnya sudah oplosan dari rumah. Iya. Ini obatnya apa Pak isinya? Kabriotop dan KNO3 kristal. Ini isinya Kabriotop dimix dengan KNO3 kristal. Sedikit saya jelaskan, kalau menggunakan KNO3 untuk spray itu benar yang kristal seperti Pak Muin, bukan yang pril. Yang pril cocoknya untuk kocor dan untuk disebar. Kalau kristal memang spesialis untuk dispray. Dan kalau nyepray KNO3 kristal ini sudah pas di 34 masih pakai KNO3 kristal. Tujuannya untuk memperbanyak anakan. Dan nanti kalau sudah 45 up KNO3 kristal libur, kita ganti menggunakan KCL White bisa, kita menggunakan MKP bisa. Kenapa? KNO3 harus libur. Kalau kita masih memakai KNO3, maka nanti umbi kita akan pecah. Ya Pak Nji, boten saged
tunggal. Jadi nanti kalau mau dipanen masih mecah, dan jika panen kita umbinya masih mecah maka tonasenya akan berkurang. Logikanya kalau 1 itu 1 on, ini contoh ya 1 on, 2 berarti 2 on. Logikanya seperti itu. Tapi untuk umbi yang mecah bukan. Umbi yang 1 itu logikanya 1 on, jika dia mecah dia itu akan tambah entengnya apa mas? Ringan. Akan tambah ringan. Logikanya seperti itu. Kalau petani berpikir tambah banyak anakan bagus, ya, tapi kalau mecah dia itu akan tambah enteng, tambah ringan. Jadi seratnya tidak bisa padat, tonasenya nambah bisa berkurang. Jika habis kita panen dan masih mecah, nanti umbinya akan menjadi kisut karena seratnya kurang padat. Dan untuk tanaman ini tadi sudah kita lihat-lihat, sudah kita cek, ternyata tanaman ini ada kendala atau indikasi grandong. Dan tadi Pak Muinnya sudah saya kasih tahu sebelum dan sesudah. Kalau sebelumnya itu bintik-bintik, cekel masih bintik-bintik. Nah, ini gejala grandong karena HP saya itu masih HP kentang, walaupun sudah mahal tapi masih kentang, jadi tidak bisa kita perlihatkan. Nanti kita kasih gambarnya saja di layar biar tahu. Bintik-bintik ini indikasi grandong Pak Muin. Kalau sudah menjadi larva, dia akan menjadi lukisan seperti ini. Kalau sudah menjadi lukisan ini, diobati apapun tidak kuat Pak Muin. Jadi kalau masih bintik-bintik seperti ini masih bisa diobati. Besok wajib nyepre lagi sebelum ini menyebar. Sama nah gue sing ngepres. Siap. Karena ini kan sudah memasuki masa generatif, Mas Saifuddin ya. Jika ini tidak secepatnya diatasi, akan berubah seperti ini dan ini nanti imbasnya ke umbi. Umbi tidak akan bisa maksimal, Pak. Jadi kalau baru ada indikasi bintik-bintik seperti itu, cepat-cepat harus ditangani. Bintik-bintik itu ulah dari lalat liromyza. Lalat liromyza itu indukan dari leaf miner atau yang sering kita sebut grandong. Bentuknya liromyza itu seperti apa? Seperti lalat tapi dia itu lebih kecil. Seperti lalat rumahan tapi dia lebih kecil. Cara basa Jawane dia itu meletakkan telurnya itu ngentup. Ngentup apa Mas bahasa Indonesia nih? Nyengat. Nyengat. Dia menyengat di daun, keluar bintik-bintiknya dan bintik-bintik itu akan berubah jadi lukisan. Jika sudah berubah jadi lukisan, maka petani semaster apapun dia tidak akan bisa menyembuhkan grandong. Jadi pada intinya tidak ada tanaman yang tiba-tiba ada serangan. Ini namanya sudah serangan. Kalau yang baru bintik-bintik seperti ini indikasi, berarti mau ada serangan. Ini pasca serangannya ini. Kalau ini sudah serangan. Kalau baru indikasi seperti ini, sudah cepat-cepat diobati, maka masih akan tertolong. Jadi dia tidak akan berubah menjadi lukisan. Lukisan ini di dalamnya itu ada hewan kecilnya. Uget-uget. Apa yang ngarani uget-uget Mas? Jentik-jentik. Jentik-jentik seperti jentik kecil warna putih. Dia itu berjalan di dalam daun, di luar daun. Piye nang ngarani yo? Piye Mas iki? Dia itu ada di lapisannya Mas, bukan di dalamnya, bukan di dalam daun seperti ulat bukan. Tapi dia itu ada di tengah-tengah lapisannya. Nanti saya kasih contoh cara melihat uget-uget. Nanti biar dicarikan Mas Ucup. Kita lihat leaf minernya. Dan untuk penanganannya bisa menggunakan bahan aktif abamectin. Dari kecil belum pernah menggunakan abamectin? Belum. Belum pernah. Sudah pernah dengar kata-kata abamectin?
Ya pernah tapi tidak pernah memakai. Pernah tapi tidak pernah memakai. Selain menggunakan pabrikan Abamectin, bisa menggunakan SPP, Citropin Plus. Citropin Plus itu bahan-bahannya adalah minyak citronella yang dimix dengan minyak pin oil dan dimix lagi dengan pestisida nabati. Dan pestisida nabati itu meliputi beberapa bahan. Ada 9 bahan. Ada tembakau. Di situ ada mimba. Terus ada jenuhnya. Jenuh, ngertos jenuh? Betul. Jenuh itu sing dienggo ngobati wae apa, Mas? Tubuh. Tubo. Jenuh itu tubo. Dan masih banyak lagi bahan yang lainnya. Dan keunggulan Citropin Plus itu tidak membuat hama itu resisten. Selain ucup aku. Tidak membuat hama itu kebal. Beda dengan obat pabrikan. Jika kita selalu menggunakan obat pabrikan, maka hama itu akan kebal. Nanti di luar konten ini akan saya sedikit jelaskan kepada Mas Saifuddin dan Pak Muin. Karena kalau kita jelaskan semuanya di dalam konten yo setengah jam gak selesai, Pak ya. Jadi besok wajib nyepray menggunakan Abamectin. Kalau saya di rumah punya SPP pasti tak kasih dulu, Pak. Ini stoknya belum datang lagi. Jadi bisa menggunakan Abamectin. Kalau sudah umur 1 bulan jangan menggunakan Abasel, guys. Jadi yang konsentrasinya sudah di atas Abasel. Abasel itu 18 EC. Kita bisa menggunakan yang 36 EC. Jadi di situ apa Cup yang 36? Asmac, Qmax. Kalau Android itu sudah 70, Cup. Ketinggian. Nanti kita menggunakan yang sedang-sedang bisa menggunakan Qmax atau Asmac. Ini langsung saya sebut mereknya biar paham, Pak J. Kalau Qmax, Asmac itu ada botol kecil, nanti bisa beli, Pak ya. Ini bahaya. Ini tanaman menurut saya kalau di wilayah sini sudah bagus. Ini saya masih ada di Desa Kepoh Bugu. Jadi di wilayah sini tanaman ini sudah bagus. Cuman ini di saat 34 HST ada serangan leaf miner atau grandong. Gini, saya jelaskan sejelas-jelasnya dan sedasar-dasarnya. Tanaman itu biasanya kecil itu ada serangan grandong. Itu biasanya ada di 10 HST up. Nanti dia akan muncul lagi di atas 1 bulan seperti ini. Makanya untuk teman-teman kalau tanaman sudah di atas 1 bulan dan terlebih saat ini sudah memasuki musim kemarau, hati-hati serangan grandong. Ini warning untuk para petani bawang merah. Ingat, ini warning karena ini perubahan cuaca dari musim penghujan masuk ke musim kemarau. Walaupun dibilang oleh BMKG ini kemarau basah atau lanina atau apa, saya kurang paham. Yang jelas hati-hati di saat tanaman sudah memasuki 36 HST biasanya muncul serangan grandong. Grandong itu sama dengan leaf miner. Leaf miner itu ada karena ada indukannya yang namanya Liromisia. Liromisia itu lalat menancapkan telurnya ke daun kita. Jika daun kita itu sudah ditancapkan telur dari Liromisia itu, maka nanti akan berbentuk bintik-bintik dan kalau sudah hidup dia menjadi bentuk lukisan-lukisan seperti ini. Dan kenapa harus langsung diatasi? Karena ini akan merusak umbi. Merusak bukan umbinya dirusak, enggak. Umbi tidak akan bisa maksimal karena serangan leaf miner. Nanti tanaman kita daun ini tidak bisa fotosintesis. Karena stomatanya dirusak oleh Liromisia. Di mana letak stomata daun bawang merah? Itu antara tengah dan pucuk, ada di tengah-tengahnya.
Stomata itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, bisanya dengan mikroskop. Ya Mas, paham sih? Paham. Jadi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Stomatanya di mana? Tidak bisa. Tapi kalau dilihat dengan alat mikroskop bisa. Nanti kalau uang saya sudah lebih, insya Allah kita beli mikroskop. Cukup. Amin. Amin. Dan stomata itu adanya antara tengah dan pucuk. Stomata itu terbuka kalau pagi itu antara di atas jam 7 ke atas. Jadi di saat matahari itu sudah tidak, warnanya tidak memancarkan kuning lagi tapi putih. Dan dia akan tertutup pada siang hari dan dia akan terbuka lagi pada sore hari. Menurut para pembotak-botak, para insinyur, para apa coba jenenge? Pokoknya para master-master, stomata itu terbuka lebih besar pada saat sore hari. Tapi karena sore hari itu terkadang kita terganggu hujan, maka pemberian nutrisi itu paling bagus ya saat pagi hari, jangan terlalu pagi. Kalau fungisida, ini saya jelaskan tadi ada pertanyaan Pak ya. Kalau fungisida nyeprenya pagi, gak apa-apa Mas. Biar sampan itu kulitnya tidak hitam. Soalnya fene akeh guys. Ojo nak panas, ojo nak sawah. Pagi kalau pakai fungi itu pagi Pak ya. Kalau ada campuran nutrisinya betul agak sedikit siang. Jadi jam 7 up saat stomata terbuka. Kalau untuk insektisida itu paling bagus sore atau bahkan malam hari tambah bagus. Jadi fungisida pagi buta. Di saat masih ada embun bisa nyepre. Untuk pemberian nutrisi tunggu matahari itu sinarnya sudah tidak kuning lagi, sudah mulai memutih. Seperti saat ini kan sudah mulai memutih Mas ya. Kalau terlalu pagi kan masih kuning. Itu stomata belum terbuka. Jadi stomata itu mulut daun. Jika kita ngasih nutrisi di saat mulut daun itu tertutup, otomatis nutrisi tidak akan termakan. Termakan nggih. Ya, Ya. betul ya? Betul. Ya, jadi ada cara-caranya Pak. Kalau mau tanam bawang merah yang baik dan benar, kita harus belajar dan terus belajar. Sesenior apapun kalau tidak mau belajar, saya yakin 100% akan tumbang. Sejunior apapun petani bawang merah yang mau belajar dia akan bertahan. Karena cuaca saat ini dengan cuaca yang 10 tahun yang lalu sudah beda Pak. Jadi cara tanam 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu dengan saat sekarang beda. Itu zaman Fir'aun muda. Jadi saat ini sudah zaman petani milenial. Harus ngikuti cuaca. Jadi kalau panas kita menggunakan fungisida yang ada zinknya. Kalau saat musim hujan kita menggunakan fungisida yang ada hangatnya. Fungisida yang ada zinknya kita bisa menggunakan propinep. Tapi jika kita saat hujan kita bisa menggunakan yang hangat-hangat. Contoh kecilnya seperti mankoseb. Propinep itu contohnya antrakol. Itu kalau untuk cuaca panas bagus. Untuk mankoseb untuk cuaca dingin bagus. Tujuannya kalau cuaca panas kita kasih propinep itu biar tidak terlalu panas. Kalau kita kasih mankoseb saat panas itu bahaya, pucuk daun bisa kering. Kalau hujan cocok kita kasih mankoseb karena mankoseb itu sifatnya menghangatkan. Contoh mankoseb niku gampangannya ditan. Jadi penyebaran pun itu harus sesuai dosis, sesuai kondisi tanaman. Jadi nyepre itu gak sampean punya obat kabriotop sama apa tadi? KNO 3 kristal. Pokok sing penting tak cano iki, anakku takon nyepre iki, bukan seperti itu, Pak. Kita nyepre itu sesuai kondisi tanaman. Tanaman kita itu kenapa? Kalau kena grandong otomatis kita obati pakai abamectin. Kalau kepalanya yang sakit jangan dikasih Promax dong.
Kalau perutnya yang sakit jangan dibodrek, nanti salah. Kalau ada yang mau ditanyakan baik dari Mas Saifuddin atau Pak Muin, monggo mumpung saya ada di sini. Yang bener-bener nek petuk Gusman iki lho sing tak takon. Aku nek pengen petuk Gusman tapi tak jentulu sirahe monggo. Mumpung saya masih ada di sini. Sah lho Mas. Fan ngono ki oleh lho ya. Sampeyan paling dikaploki ngene glek-glek balik. Biasa Mas ngono iku. Dadi ketemu dikaploki mbek fan iki biasa. Ekspresi fan. Sudah? Ya, saya ingin tanya nih loh Mas, yang disebut nopo niku antarane Mankosep karo Propinep terus sing jenenge Propinep ki apa, sing Mankosep ki apa ngono. Oh nggih. Jadi pertanyaannya sampean ini ojo sing nayoh Pak, jangan yang gampang. Yang sulit yang sekiranya kira-kira Gusman iki gak iso jawab ngono lho maksudku. Jadi untuk petani bawang merah yang lahannya mau disidak Gusman Bojonegoro, persiapkan pertanyaan yang menurut jenengan Gusman tidak bisa menjawab. Ya itu bagian dari kebaikan Gusman loh maksudnya. Tak suruh mempersiapkan. Oke, pertanyaannya Pak Muin itu Propinep sama Mankosep. Contoh obatnya nopo dan jadi kalau suka nih Propinep niku bahan aktif Pak. Mankosep niku bahan aktif. Propinep niku bahan aktif yang ada di merek Antrakol. Mereknya Antrakol, bahan aktifnya Propinep. Kalau Mankosep itu ada di merek yang namanya Ditan. Ditan itu bahan aktifnya Mankosep. Untuk kedepannya untuk semua petani yang ada di bawah buku akan saya kasih ajar tentang bahan aktif. Petani bawang merah itu beli obat bukan karena merek, tapi harus karena bahan aktif. Merek itu banyak Mas. Jadi seperti Mankosep pun itu mereknya banyak, tidak cuma Ditan. Ini cuma sedikit contoh. Ditan itu bahan aktifnya Mankosep. Ada kalau Antrakol itu Propinep. Jadi bahan aktif itu banyak. Ada azoxystrobin, ada difenoconazole, dan yang lain-lainnya itu harus dipahami oleh petani bawang merah. Jika petani bawang merah tidak tahu bahan aktif dan tahunya merek, silahkan belajar lagi. Jadi bisa belajar dengan Gusman Bojonegoro. Gratis tanpa dipungut biaya. Kalau saya ketemu idola saya, langsung saya kasih kaos. Terima kasih. Monggo Bu, langsung mawon ditumpahi mboten napa-napa. Intermezzo guys. Ini intermezzo. Monggo Bu, langsung ditumpahi mawon. Intermezzo. Pun jelas Pak. Pak sinten niku Pak? Pak Dasar. Pak Dasar wis rene kok balene. Rene. Oh, engko aku dilongkas ya rono padha di semayanane mumpung ketemu kok. Kenapa kaosnya dilepas? Oh, kaosnya dilepas tadi juga sudah saya kasih. Mau ada yang ditanyakan dari Mas Saifuddin? Yang penting tanya tentang tanaman, jangan tanya tentang bola voli. Tanya. Silakan. Terima kasih Mas Perkenalkan Gus. dulu, Perkenalkan nama saya Saifuddin, asli dari Bojonegoro. Saya mau bertanya tentang perawatan bawang merah yang keserang ulat graya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Mohon pencerahannya dari Mas Gusman. Oke, lumayan sedikit agak berbobot ini. Ulat graya itu kalau orang daerah timur biasanya bilang itu, daerah orang Tapal Kuda bilang itu ulat tentara. Ulat yang serangannya 3 hari bisa menghabiskan daun bawang merah kita berikut umbi-umbinya. Untuk penanganan ulat graya ini perlu disimak ojo guyang-guyu. Pengobatan tidak boleh cuma dari atas saja Pak. Jadi pengobatan harus dari bawah dan dari tanah, dari daun. Kenapa? Karena ulat graya atau yang kita sebut dengan ulat tentara, jika kita obati lewat daun dia itu akan turun ke tanah. Pernah lihat ngoten niku? Pernah. Nah, jika dia turun ke tanah dan tanah kita itu sudah kita kasih insek,
dia tetap akan mati. Dia naik, dia kena obat, dia turun, dia kena obat. Ini cara yang ampuh untuk mereduksi serangan ulat graya. Yang dari tanah kita bisa menggunakan regen. Jadi sebelumnya dikasih regen, Pak? Ya, kalau ada serangan ulat ya, ada serangan ulat itu bisa kita kasih sebar regen. Mas Gusman, ini sudah saya tidak mumpuk lagi gimana caranya rata. Kita bisa menggunakan pasir bangunan. Kita campur. Di situ kita campur atau menggunakan organik, pupuk organik itu dibuat campuran bisa. Pokoknya yang penting bisa rata lah. Kalau mau untuk antisipasi bisa dimix dengan pupuk. Jadi untuk pemupukan kita kasih untuk 10 kilo kita kasih 1 kilo regen bisa. Jadi untuk serangan ulat graya ini memang bahaya guys, tapi bisa kita antisipasi. Caranya ya kita ngobati jangan lewat atas saja, jangan lewat bawah saja. Jadi atas bawah kita ngobatinya. Jadi dicanggong. Nah dia turun dia akan kena insek yang kita sebar tadi. Kalau dia tetap bertahan di daun dia akan kena insek yang kita spraykan. Untuk yang dispraykan gunakan yang kontak mix sistemik. Jangan kontak saja. Jadi insektisida itu ada yang kontak, ada sistemik mas ya. Ada yang kena langsung mati, ada yang pelan-pelan matinya. Jadi 2-3 hari baru mati. Jadi di mix kontak dan sistemik. Soal merek bebas. Insek jangan kan ngertos. Ada Srikandi, ada Arjuna, ada dan yang lain-lainnya. Jadi bisa menggunakan itu. Terus tanya ke penjualnya minta yang sistemik dan kontak nanti bisa di mix. Untuk wilayah Pembuku bisa datang ke Mas Huda Sang Bakul Semprul karena di sana bakal dijelaskan semuanya tentang keseluruhan obatnya. Dan kita mulai dari dosis terendah guys. Kita mulai dari dosis terendah kita naik. Tujuannya biar hama itu tidak resisten. Hama itu tidak kebal. Jika hama itu sudah kebal, maka kita akan kesusahan untuk memberantas hama itu sendiri. Contoh kecil, jika saat ini kita menggunakan insektisida Srikandi, merek Srikandi, untuk kedepannya kita rubah, jangan menggunakan Srikandi, karena sudah akan resisten. Jadi kita rubah bahan aktifnya, kita ganti mereknya. Ulat di daun bawang merah itu jika dia tidak mati sampai 10-12 hari dia akan turun ke tanah dan dia akan menjadi pupa. Di saat pupa itu sudah menjadi kupu-kupu lagi dan dia bertelur di lahan kita. Kalau kita obati dengan obat yang sama maka sudah tidak akan mati. Dia akan bilang ini sudah zaman-zaman dulu ini obat ini. Jadi dia sudah kebal. Contoh kecil, sekali kita disengat oleh tawon apa mas? Lebah. Lebah. Sekali kita disengat oleh lebah sekali, itu pasti akan muncul benjolan. Kalau 2 kali sudah mendingan, 3 kali sampean sudah terbiasa. Dan itu fakta. Nanti bisa dicoba, lebah sengatkan sekali. Nanti sengatkan lagi 2 kali, sengatkan 3 kali, udah tambar. Itu sama saja seperti itu pak. Jadi kalau kebiasaan ngombe toa ucup, terbiasa minum toa pertama 1 botol bliur, kedua 1 botol lagi, ketiga 1 botol lagi biasa. Nah itu loh yang namanya tambar atau kebal, sama halnya dengan ulat, tidak ada bedanya. Mau ada yang tanyakan lagi? Yang lebih sulit loh mas. Cukup pak. Cukup. Nanti minta waktunya ngonten di Gusman Bojonegoro Official. Ya. Oke guys, itu sedikit penjelasan. Ini sudah lebih dari setengah jam kayaknya. Lebih Jup. Nanti yang lihat bosen. Jadi nanti kita akan pandu Pak Muin setelah konten ini. Kita lihat-lihat lagi. Yang jelas ini ada serangan grandongnya yang dimulai dari bintik-bintik dan akan berubah jadi lukisan. Dan lukisan itu nanti akan membuat tanaman ini langsung kering daunnya. Semoga kedepannya tanaman ini bisa terbebas dari serangan grandong dan umbinya bisa besar, ketemu harga bagus. Amin.
Dan semoga nanti Cup kompresnya angkat Cup, alon-alon Cup. Nanti bisa ganti kompres guys. Nah telepon konten ini yang jangan ganti kompres ya. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro, berikut beliau Pak Muin dan sang idola saya Mas Saifuddin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.